Nah ini para mertua ya, hati-hati ya. Kalau mau melakukan sesuatu kepada cucu itu harus ngomong dong ya. Ini hal yang perlu diperhatikan sama mertua, sama kakek ya. Saya punya cucu, tapi ketika saya mau memberi apapun kepada cucu, kudu nanya sama anak saya. Boleh enggak papa beliin ini? Boleh enggak mama beliin ini? Jadi kita kudu menghargai rumah tangga anak kita. Ini tolong, memang ada kakek, nenek ya, atau dengan kata lain mertua yang suka intervensi terlalu jauh. Ujug-ujug ya, cucu teh disusukeun ka batur ya kan. Ame sehat cenah tuh. Ya, si ibu itu mah anaknya palalinta sok disusukeun cenah. Ame budak teh pinter. Kan masih ada yang kayak begitu. Nah, kayaknya Anda tipe yang sampai Anda merasa tersinggung oleh mertua Anda. Kenapa sih? Ya, bapak mertua saya kok ujung-ujung nyerahin anak ke seseorang agar disusui tanpa ngomong dulu ke saya gitu. Padahal ASI saya juga banyak. Ya, dalam hal ini kalau saya analisa ya memang mertuamu itu salah ya. Nah, tolong kepada para kakek dan nenek yang hadir pada kesempatan ini, kalau kita mau berbuat sesuatu yang menurut kita baik nih. Tapi ingat, cucu itu bukan anak kita. Cucu itu ada ibu bapaknya. Tolong ingat itu. Jadi kalau kita mau ngasih apapun kepada cucu, ya sebaiknya kita tanya orang tuanya. Misal, saya mau ngasih coklat, ya saya tanya, teh boleh nggak papa kasih coklat? Boleh nggak papa kasih coklat? Kenapa? Jangan-jangan anak saya itu belum membiasakan anaknya dikasih coklat. Jadi ketika saya mau ngasih coklat saja, kudu izin gitu. Ya, saya mau ngasih mainan, sebut sajalah mainan yang pakai remote gitu. Mahal, ya mahal. Tapi jangan kemudian ujug-ujug saya beli, yuk dari Aki nih, dari Aki. Nggak boleh gitu. Saya kudu nanya pada anak dan mantu saya. Papa ada rezeki mau beliin mobil-mobil yang remote. Boleh enggak? Kenapa? Karena ada juga orang tua yang tidak membiasakan anaknya dengan mainan yang otomatis. Tapi mainan yang berpikir. Kata anak saya, Pap, kalau mau ngasih gak usah mainan yang pakai remote begitu. Papa beliin aja mainan yang bisa dibongkar ya gitu. Jadi ternyata anak saya ingin anaknya itu dilatih ya agar motoriknya bagus. Papa beliin aja, ada kan mobil-mobilan yang bisa dibongkar pasang. Nah itu saja. Kan enak jadinya. Maaf ini pada kakek dan nenek ya. Saya tidak bermaksud menasehati, tapi tolong diingat bahwa cucu kita itu ya bukan punya kita. Cucu kita bukan punya kita. Tapi cucu itu adalah anak dari anak kita. Tolong ini. Dan anak kita itu ada pasangannya. Ya, saya punya anak perempuan, tapi kan dia punya suami. Saya kudu menghargai suaminya. Gitu. Jadi saudara-saudaraku sekalian, ini tolong ya diperhatikan hal-hal seperti ini. Saya malah belum menjawab pertanyaan dulu. Saya ingin mengelaborasi dulu. Jangan sampai kita kakek dan nenek itu merusak cucu. In the name of love. Atas nama cinta. Saya yakinlah kakek dan nenek itu sayang sama cucu. Tapi jangan sampai cucu kita tuh dirusak oleh kita. Ujung-ujung kita tuh beliin handphone aja yang bagus. Nih, ti Aki yo, ti Aki. Tolong tanyakan dulu ya gitu pada anak kita, boleh nggak kita ngasih handphone? Jangan-jangan ya cucu kita belum punya handphone tuh memang tidak diberi sama ibu bapaknya. Ibu bapaknya tuh punya cara mendidik. Nah tolong ini diperhatikan. Ini tuh banyak sekali
kakek nenek yang saya cintai, tidak sedikit kakek nenek itu yang intervensi, ya, yang yang terlalu jauh begitu. Sayang boleh, tapi jangan merusak cucu dong, ya kan? Ada ujug-ujug dibeliin motor, ya, Pak anak saya pengen motor, tapi saya nggak kasih, baru SMP kelas 3, memang anak saya jangkung, Pak. Ternyata dia ngomong sama kakek neneknya, "Nek, aku nggak akan pakai ke jalan kok, cuma di komplek aja." Dibeliin ku nenek. Yo, tinini yo. Ya, bapak kamu mah pedit yo, tinini yo. Nggak boleh gitu nenek, ya Allah, nggak boleh gitu nenek. Nah, jadi nenek dan kakek sadarilah bahwa ketika kita memperlakukan cucu harus seizin anak kita dan mertua kita, mantu kita. Tolong itu guys. Nah, seperti ini, ujuk-ujuk disusukan. Oh iya kan, ayat cenah tetangga tuh. Wah, jika nama asina berbobot nih dibanding dengan asi mantu saya mah begang. Nah tetangga mah si ibu eta teh badag lintuh jika na asina ge berbobot nih. Ujuk-ujuk kasihkeun we, ya kan gitu, agar disusui. Wajarlah Anda tersinggung, wajar Anda marah, ya. Udah, tapi kan ini sudah terjadi. Apa yang harus Anda lakukan? Anda harus perhatikan bahwa kalau anak Anda sudah disusui oleh tetangga Anda, maka berlaku apa yang disebut dengan saudara sepersusuan. Ya, jadi kalau anak Anda laki, tidak boleh nikah dengan anak-anaknya ibu tersebut. Sebutlah, ya, anak Anda disusukan kepada Ibu Ani. Ya, seluruh anak Ibu Ani itu bersaudara sesusu dengan anak Anda. Artinya tidak boleh menikah. Itu paling yang harus diperhatikan. Ya, itu yang harus diperhatikan. Karena yang namanya saudara sepersusuan itu tidak boleh menikah. Itu konsekuensi yang ada sekarang ini, yang harus Anda perhatikan. Jadi mau tidak mau Anda harus lihat pergerakan nanti sampai dewasa. Bahkan Anda kudu bilang nanti ke anak Anda, "Nah, ya dulu waktu kamu kecil itu disusui oleh Ibu Ani. Ingat ya, Ibu Ani kan punya anak perempuan. Kamu jangan sampai menikah, karena itu saudara sepersusuan. Itu saudara sepersusuan. Jadi kamu itu tidak boleh menikah dengan dia ya. Pokoknya dengan semua anak Bu Ani, anak Mama tidak boleh ada yang menikah." Kenapa Mama? Yaitu karena kamu pernah disusui oleh Bu Ani. Tolong kamu perhatikan. Jadi kita kasih tahu, bisik kitanya meninggal. Kitanya meninggal, anak nggak tahu apa-apa. Ujug-ujug nikah weh dengan anaknya Bu Ani. Nah, itu yang harus diperhatikan. Itu kalau bicara, paham gimana ya? Oh iya, konsekuensi hukumnya, maka menjadi saudara sepersusuan dengan seluruh anak ibu itu. Bukan dengan yang setara, dengan seluruh. Ya, tolong digarisbawahi itu. Nah, ya, saya yakinlah Anda kecewa, Anda marah sama mertua Anda, tapi Anda juga nggak bisa apa-apa, ya kan gitu. Makanya para mertua, para kakek, para nenek, cobalah ya. Masa saya usia sudah segini masih egois gitu? Ya udah, kita harus sudah ingat akan kematian, jangan egois. Kita hargai mantu kita hargai anak kita. Posisikan mereka adalah orang yang dewasa untuk menentukan hidup gitu. Itu yang harus digarisbawahi ya. Nah, itu paling catatan. Justru menurut saya pertanyaan ini lebih harus banyak direnungkan oleh kakek dan nenek nih. Semua pembicaraan saya tadi itu untuk kakek dan nenek, untuk mertua, untuk orang tua. Tolong digarisbawahi ya. Untuk Anda itu konsekuensi hukumnya tadi sudah ya. Jadi saudara sepersusuan dengan anak-anaknya ibu susu tadi. Wallahu a'lam bishawab.